Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Ibu Nani Roslinda dalam pembelajaran indeks harga dan inflasi. Gimana kabarnya? Semua pada sehat ya? Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah siswa diharapkan dapat menganalisis indeks harga dan inflasi, kemudian dapat menyajikannya di depan kelas. Mari kita mulai mengawali materi dengan melihat pengertian harga dulu ya. Harga ialah jumlah uang atau alat tukar lain yang harus dibayarkan untuk produk ataupun jasa yang dibeli atau dijual ya. Berikutnya kita memahami tentang pengertian indeks harga. Indeks harga ialah perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun itu dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Nah, itu yang disebut dengan indeks harga. Adapun tujuan perhitungan indeks harga yang pertama sebagai barometer petunjuk dari keadaan ekonomi secara umum. Yang kedua sebagai pedoman dalam menetapkan berbagai kebijakan dan juga administrasi perusahaan. Yang ketiga sebagai deflator, pengaruh perubahan harga dengan membandingkan nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai yang dikenal dengan deflasi. Yang berikutnya sebagai pedoman untuk membeli berbagai jenis barang, dan yang terakhir sebagai pedoman untuk mengatur upah atau gaji buruh untuk menyesuaikan kenaikan gaji buruh saat terjadi inflasi. Nah, sekarang kita membahas tentang macam-macam indeks harga. Yang pertama, kalian pernah mendengar ya, pada indeks harga konsumen atau IHK, yaitu indeks harga yang mencatat menghitung harga rata-rata 7 kelompok konsumsi masyarakat. Contohnya, sampel bahan makanan, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi ya. Itu yang pertama IHK. Sedangkan yang kedua adalah IHP. IHP ialah indeks harga produsen, di mana indeks harga ini menghitung adalah atau mencatat indeks harga yang berhubungan dengan pedagang besar. Ya, IHP. Ini menggambarkan perbandingan harga di tingkat produsen. Jadi pembandingnya itu tingkat produsen ya. Yang berikutnya ada indeks harga yang diterima petani. Di sini mengukur rata-rata perubahan harga dalam satu periode dari barang-barang yang dihasilkan oleh petani. Dan yang terakhir ada indeks harga yang dibayar petani, mengukur rata-rata harga barang dari barang-barang yang dikonsumsi oleh petani. Nah, itu indeks harga yang kita ketahui. Namun di sini ada indeks harga implisit ya, satu lagi, yaitu mencatat dan mengukur rata-rata atau membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dan ekonomi real. Nah, itu pembahasan tentang macam-macam indeks harga. Nah, dalam menghitung indeks harga ada beberapa metode yang kita terapkan. Yang pertama, indeks harga agregatif sederhana atau tidak tertimbang, dan indeks harga tertimbang. Yang pertama, indeks harga agregatif sederhana, itu rumusnya adalah IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO, kita kalikan, kemudian kita kalikan 100. Apa itu IA? IA adalah indeks harga agregatif tidak tertimbang. Sedangkan PN adalah harga yang dihitung angka indeksnya, sedangkan PO harga pada tahun dasar. Misalnya jumlah harga barang A, B, C, D, E pada 2020 sebesar 2.200. Sedangkan pada tahun 2021
kelima barang tersebut mengalami kenaikan menjadi 2.300. Berdasarkan data di atas, maka angka indeks harga tahun 2021 yakni IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100, yaitu 2.300 dibagi 2.200 dikali 100 sama dengan 104,5. Jadi harga tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,5%. Sedangkan indeks harga agregatif tertimbang, yaitu hitungan indeks harga agregatif tertimbang itu berbeda dengan metode yang sebelumnya, yaitu di sini merujuk pada perubahan jumlah barang dan harganya. Metode last payers atau kita kenal dengan singkatan IL, indeks last payer adalah indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun dasar atau QO sebagai faktor penimbangnya. IL dihitung dengan rumus sigma PN kali QO, kemudian dibagi dengan sigma PO dikali QO, baru kita kalikan dengan 100. Keterangan di sini IL adalah angka indeks last payer, PN itu harga pada tahun berjalan atau yang dihitung indeksnya, PO itu harga pada tahun dasar, QO itu kuantitas atau jumlah barang pada tahun dasar atau tahun sebelumnya. Kemudian sigma itu artinya jumlah keseluruhan. Nah, contoh perhitungan indeks harga last payers. Diketahui jumlah keseluruhan harga barang pada tahun 2021 setelah dikaitkan dengan jumlah barang pada tahun dasar yaitu 2020 adalah 210.000. Sementara harga dasar dikali jumlah barang pada tahun 2020 yakni 200.000. Maka IL-nya adalah 210.000 dibagi dengan 200.000 dikali 100 sama dengan 105. Jadi pada tahun 2021 terjadi kenaikan harga sebesar 5%. Metode yang kedua, yaitu metode indeks harga tertimbang yang kedua, metode Paasche. Metode Paasche itu kita simbolkan dengan IP, di mana indeks Paasche itu adalah indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun yang diukur, yaitu QN, sebagai faktor penimbangnya. Sedangkan IP itu dihitung dengan rumus IP itu indeks Paasche sama dengan sigma PN dikali QN itu dibagi dengan sigma PO dikali QN dikali 100 di mana keterangannya IP itu adalah angka indeks Paasche, PN itu adalah harga tahun berjalan yang dihitung angka indeksnya, PO itu harga pada tahun dasar atau tahun sebelumnya, QN itu kuantitas tahun berjalan atau dihitung angka indeksnya. Contoh perhitungan indeks Paasche. Diketahui jumlah keseluruhan harga barang pada tahun berjalan 2021 setelah dikaitkan dengan jumlah barang pada tahun yang sama adalah Rp242.500. Sementara harga dasar pada tahun 2020 dikali jumlah barang pada tahun berjalan 2021 yakni 240.000. Maka indeks Paasche sama dengan tadi 242.500 dibagi dengan 240.000 dikali 100 sama dengan 101,04. Jadi pada tahun 2021 itu terjadi kenaikan harga sebesar 1,04%. Nah, indeks harga tertimbang yang lainnya adalah metode Marshall-Edgeworth Menurut metode ini, angka indeks dihitung dengan cara menggabungkan kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun N,
kemudian dikalikan dengan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun N. Maka rumusnya adalah IM kita simbolkan sebagai metode Marshall. IM, indeks Marshall, sama dengan sigma dikalikan dari PN, itu IO ditambah QN dulu, baru dikalikan PN, kemudian dibagi dengan sigma. Nah, PO itu nanti dikalikan dengan QO ditambah QN dulu. QO ditambahkan QN, ya, nanti dikali dengan PO. Nah, itu pembaginya. Maka nanti setelah PN QO ditambah QN dibagi PO, sigma PO dikali QO ditambah QN, itu baru dikalikan 100. Nah, keterangan di sini seperti biasa, QN itu jumlah kuantitas pada tahun dasar, ya. Sedangkan itu QO, ya, QO jumlah kuantitas pada tahun dasar, sedangkan QN itu jumlah kuantitas tahun berjalan, atau yang dihitung dengan PO sama dengan harga pada tahun dasar, PN harga pada tahun berjalan, atau yang dihitung. Nah, contoh IM ini antara lain, diketahui jumlah kuantitas barang pada tahun dasar 2020 ditambah dengan kuantitas barang tahun berjalan 2021 setelah dikalikan dengan harga barang pada tahun berjalan adalah 452.500. Sementara jumlah kuantitas barang pada tahun dasar 2020 ditambah dengan kuantitas barang tahun berjalan 2021 setelah dikalikan dengan harga barang pada tahun dasar 2020 adalah 440.000. Maka indeks Marshall itu menghitungnya, ya tadi ya, 452.500 ya dibagi dengan 440 dikali dengan 100 sama dengan 102,8. Jadi pada tahun 2021 itu terjadi kenaikan harga sebesar 2,8%. Nah, demikianlah materi indeks harga dan inflasi. Untuk subindeks harga telah saya jelaskan. Nanti kita jumpa lagi dalam pembelajaran tentang inflasinya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.